Nah, pemirsa, berita utama tadi akan kami bahas tuntas dengan narasumber berikut ini. Dan sejumlah hot issue dunia dan Indonesia akan kami hadirkan juga untuk Anda di Selamat Pagi Indonesia. Jadi pemirsa, kalau kita melihat situasi dunia saat ini di Timur Tengah, Val, dan juga pemirsa bisa dikatakan masih labil. Walaupun memang ada usulan kan dari Amerika Serikat untuk gencatan senjata. Israel sudah mengklaim mengikuti apa yang diarahkan dan sudah ada komunikasinya, telepon antara Netanyahu dengan Trump. Tapi kemudian memang sempat alot dari sisi Irannya. Mereka mengatakan bahwa klaim gencatan senjata itu diklaim oleh media-medianya. Tapi otoritas tempatnya itu belum menyatakan gencatan senjata. Betul pemirsa, jadi ini sekarang masih jadi pertanyaan besar. Apakah nanti akan benar terjadi kesepakatan? Kalau kita lihat dari layar kaca Anda saat ini adalah situasi pada saat warga Teheran, Iran yang malah menolak klaim ada gencatan senjata. Jadi ribuan warga berkumpul di pusat kota Teheran untuk meneriakan slogan-slogan perlawanan mereka pada Israel dan juga Amerika Serikat. Mereka mengecam klaim sepihak Amerika Serikat yang menyatakan sudah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Iran. Nah, mereka ini pemirsa juga mendesak pemerintah Iran yang dipimpin oleh Presiden Masoud Pezeshkian untuk tidak mengikuti begitu saja gencatan senjata ini. Memang kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini misalnya Valen ya, dari pada saat Trump mengumumkan adanya gencatan senjata, mereka tuh masih saling serang. Jadi masih saling klaim, oh Iran ini melanggar kesepakatan gencatan senjata. Begitu pula sebaliknya. Jadi memang masih perdebatan begitu. Oke, walaupun perdebatan tapi kita tetap up to date ya pemirsa. Nah, jadi isu bahwa gencatan senjata Iran-Israel itu klaim sepihak ini menguat dengan ada fakta kalau rudal itu masih meluncur ke wilayah Teheran. Jadi sejumlah saksi mata di kota Teheran yang menceritakan kalau ledakan keras itu terdengar pasca Donald Trump mengklaim sudah ada gencatan senjata. Jadi kalau misalnya ada ledakan berarti belum gencatan senjata kan? Betul, dan itu yang dianggap oleh kedua negara itu artinya saling melanggar kesepakatan gencatan senjata. Nah, sistem pertahanan udara Iran sendiri berhasil pemirsa menghalau rudal-rudal yang ditembakkan oleh Israel. Dan kita akan melihat sebenarnya ini kan juga mengundang reaksi ternyata dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bahkan sampai mengatakan kata yang kurang pantas di depan media, what the F are they doing begitu ya. Itu benar-benar diungkapkan melihat gencatan senjata yang nampaknya alot sekali untuk disepakati. Kita lihat dalam tayangan berikut. They violated, but Israel violated it too. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know. Do you understand that? Karena situasi Timur Tengah seperti saat ini pemirsa, jadi sekarang ada 29 warga negara Indonesia yang bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Nah, jadi Selamat Pagi Indonesia hari ini akan menginformasikan juga untuk Anda kalau WNI dari Iran yang tiba ini adalah gelombang pertama yang sudah dievakuasi. Kemarin baru ada 29 WNI yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan rencananya nanti masih akan ada tahap kedua lagi yang akan pulang ke tanah air. Ya, ini akan bertahap begitu ya, dan total WNI yang akan dievakuasi nantinya adalah 96 dan ada satu warga negara asing yang terdampak konflik Iran-Israel. Dan pemirsa, untuk proses evakuasi sendiri dilakukan melalui jalur darat selama beberapa belas jam dari Teheran menuju Baku, Azerbaijan, lalu dilanjutkan dengan penerbangan ke Jakarta. Kita harapkan ya teknis evakuasi ini berjalan lancar dan yang penting mereka sampai ke Indonesia ini dengan selamat. Amin. Nah, lanjut lagi pemirsa, kita akan kembali ke tanah air. Jadi kalau di tanah air ini lagi viral-viralnya. Bahkan akun media sosial Prabowo Subianto banjir komentar dari warganet. Ini adalah soal evakuasi pendaki Gunung Rinjani dari Brazil, namanya adalah Juliana Marins. Nah, ini adalah bagaimana situasi pada saat evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan pemirsa di Rinjani. Jadi WNA Brazil ini adalah seorang pendaki yang kemudian terjatuh, Jason, pada saat mereka dan ada satu rombongannya. Jadi hanya satu yang terjatuh dan kemudian akhirnya ini adalah proses evakuasinya. Cuman memang yang jadi pertanyaan apakah belum bisa dipastikan ya apakah Juliana Marins ini meninggal dunia apa tidak, karena
belum ada pernyataan resmi dari pihak atau stakeholder terkait atau tim gabungan yang meluncur ke lokasi begitu. Dan sekali lagi pemirsa kami informasikan Juliana Marins ini jatuh di jurang danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Tunggal Gunung Rinjani. Sementara untuk proses evakuasi Juliana ini memang menghadapi kendala karena medan yang cukup sulit ya dan kondisi ekstrim dan juga kabut yang cukup tebal ini yang membuat kesulitan tim gabungan untuk menyelamatkan. Jadi Jason, yang menarik adalah dalam kasus ini tim SAR mendapat sorotan di tengah medan yang ekstrem dan berkabut di sekitar lokasi kejadian. Jadi mungkin banyak yang mempertanyakan apakah ini harus dievakuasi dengan cara seperti itu, menggunakan helikopter atau bagaimana. Jadi warganet mungkin berkomentar dan bingung sebenarnya cara yang tepat itu bagaimana. Tapi saya juga bingung sekali Valen dengan fenomena yang terjadi dengan hot topic yang berikut ini. Karena ada lagi nih seorang asisten rumah tangga di Batam Kepulauan Riau yang ternyata babak belur akibat dianiaya oleh majikannya. Kenapa ya masih banyak orang yang melakukan kekerasan dan bahkan ini informasinya 1 tahun tidak digaji. Nah, tahu nggak lebih parah lagi tadi yang berbaju warna pink itu adalah salah satu rekannya sesama ART di rumah yang sama yang ternyata juga ikut jadi tersangka karena menggebuki temannya sendiri. Dan lebih parah lagi pemirsa, banyak lebih parahnya. Korban ini juga dipaksa untuk memakan kotoran binatang. Ya, kita lihat pemirsa, inilah kondisi Intan ART di Batam saat diselamatkan dari rumah majikannya. Memang kita lihat kondisinya ini memprihatinkan sekali. Ada luka lebam di sekujur tubuh. Kalau Anda lihat di media sosial juga sangat terlihat jelas akibat dianiaya Roslina, ini sang majikan. Dan tersangka ini menganiaya ART-nya karena masalah sepele. Karena saat itu korban disuruh untuk membersihkan kandang anjingnya, namun korban lupa menutup pintu kandang sehingga 2 anjingnya itu berkelahi. Disitulah terjadi kekerasan. Jadi hanya karena masalah sepele tapi bisa berdampak tega ya sama sesama manusia lain. Gawat ya Jason ya. Betul. Oke pemirsa, kita lanjutkan jadi hot topic selanjutnya datang dari dunia olahraga. Ada ribuan fans klub basket NBA Oklahoma City Thunder OKC berkumpul di jalan-jalan utama di kota Oklahoma demi merayakan gelar juara NBA yang berhasil mereka raih usai mengalahkan Indiana Pacers. Yes, ini kota Oklahoma baru memiliki klub di NBA ini kan sejak musim 2005-2006 setelah membeli franchise dari klub Seattle Supersonics. Nah, gelar juara ini juga merupakan gelar pertama ini Valen dan juga pemirsa yang berhasil diraih oleh klub Oklahoma City Thunder. WD, jadi OKC berhasil memastikan gelar juara setelah mengalahkan juara wilayah timur Indiana Pacers 4-3 dalam babak final playoff yang menggunakan sistem best of 7 games. Tapi aku dukung OKC loh. Kamu dukung OKC ya? Iya. Harusnya ada di situ juga tuh ya, salah satu orang yang ikut selebrasi juga ya. Tapi jauh ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.